Episode 2441. Tepuk-tepuk-tepuk. Luar biasa. Niat pedang Taisu sudah ditentukan, itu benar-benar tak terkalahkan di dunia. Setelah beberapa saat hening, sudut mulut iblis hitam itu terangkat, memperlihatkan ekspresi terkejut, telapak tangan ditampar, dan ada ledakan tepuk tangan yang sangat keras. Tampaknya ia mengucapkan selamat atas langkah pamungkas yang menakutkan dari Immortal Taiksu. Untuk bisa menahan serangan Bloodstone Evil Venerate dengan begitu mudah, kekuatan orang ini sungguh tak terlukiskan. Semuanya, ini adalah akhirmu. Immortal Taiksu memandang iblis kegelapan dengan beberapa keraguan. Entah kenapa, dia seperti merasakan getaran dari pria tampan yang sepertinya tidak berbahaya bagi manusia dan hewan ini. Perasaan seperti itu, melihat pusat dari seluruh dunia abadi, dia hanya merasakannya dari Kaisar Surga dan Raja Sura, Dewa Perang. Mustahil, melihat bahwa serangan mengerikan pada dirinya sendiri dapat dengan mudah diselesaikan oleh Immortal Taiksu, yang mulia jahat yang terbuat dari batu darah mencibir ke wajah mengerikan itu, ledakan kemarahan. Saya sudah mengatakannya sejak lama bahwa pembangkit tenaga listrik di pusat alam abadi itu seperti awan. Iblis kegelapan sepertinya tidak terkejut, tapi menggelengkan kepalanya dengan lembut ke arah yang mulia jahat Bloodstone. Ini kuil ketiga yang sangat merepotkan. Eksistensi macam apa yang menjadi pusat istana ilahi kedua dan Kaisar Surgawi? Iblis gelap, kamu harus menjelaskan ini kepadaku. Kemarahan memenuhi udara, dan di tubuh Raja Jahat Bloodstone, semburan api hitam mulai berlama-lama, dan aura menakutkan memenuhi udara. Puncak dari reinkarnasi tingkat kelima. Apa masalahnya? Tapi kenapa nafas ini memiliki banyak makna mengambang? Melihat api hitam yang memancar dari yang mulia jahat Bloodstone, kekuatan orang ini benar-benar terlihat di mata Immortal Taiksu. Kekuatan keduanya sepertinya hampir sama. Mereka semua adalah puncak dari tatanan reinkarnasi 5 kali lipat. Menjelaskan, setelah kamu melenyapkannya, secara alami aku akan menjelaskannya kepadamu. Jika kamu tidak bisa membunuhnya, maka rencana ini akan berakhir dengan kegagalan. Iblis kegelapan menggelengkan kepalanya sedikit dengan menyesal, tapi masih tidak ada jejak tembakan apapun, dan dia seperti orang luar yang menonton pertunjukan dari awal sampai akhir. Bajingan, raungan menusuk keluar dari mulut yang mulia jahat Bloodstone, dan ada sedikit jejak serangan terhadap iblis kegelapan. Satu-satunya orang kuat di antara 4 jajaran Raja Merah diam-diam berdiri di samping iblis kegelapan, seolah ingin melindungi iblis kegelapan. Jangan lupakan perjanjian kita, aku hanya bertanggung jawab atas Kaisar Langit, sisanya. Di hadapan yang mulia jahat batu darah yang marah, iblis kegelapan menjadi sedikit lebih tenang. Bergabunglah dengan kami dan bunuh dia bersama-sama. Yang mulia jahat Bloodstone mengertakkan gigi dan menatap Immortal Taiksu dengan tatapan ganas, nadanya yang sangat dingin menyebar dengan cepat. Iblis hitam, iblis mayat yang layu, dan sucubus berambut merah melangkah keluar bersama-sama, membentuk pengepungan 4 sudut bersama mereka, mengelilingi Taiksu yang abadi. Melihat situasi ini, mata Immortal Taiksu menyipit, dan otot-otot di sekujur tubuhnya mulai menegang, dan dia tidak bisa menahan kewaspadaan. Pedang yang tampaknya mudah tadi menghabiskan 50% kekuatan reinkarnasinya. Sekarang keempat orang itu mengepungnya, dan tekanannya menjadi 2 kali lipat. Tunggu 3 orang, korbankan darah iblis. Di telapak tangan yang mulia batu darah, tiba-tiba ada batu darah yang suram, dan ada banyak reptil berwarna darah yang menggeliat di atas batu darah, yang sangat menakutkan. Suara mereka menggigit dan mengunyah, seolah-olah memiliki semacam kekuatan sihir, menyiksa jiwa Immortal Taiksu, seolah-olah semua kekuatan ada di bawah mulutnya, dan itu rapuh seperti selembar kertas. Puff! Mereka bertiga saling memandang, meskipun hati mereka ragu-ragu, tetapi di saat berikutnya, mereka menggigit lidah mereka pada saat yang sama, dan 3 tetes esensi darah merah muncrat dari tubuh mereka. Dalam sekejap, kekuatan jahat yang tak ada habisnya dicurahkan dari 3 tetes esensi darah, berubah menjadi badai roh jahat, mengamuk, dan fluktuasi jahat yang terkandung di dalamnya membuat seluruh dunia hancur. Batu darah, penindasan. Melihat pemandangan ini, ada senyuman menjengkelkan di wajah yang mulia jahat batu darah, dan dengan lambaian besar, dia langsung menuangkan 3 tetes esensi darah ke dalam batu darah. Batu darah, yang selama ini sunyi, tiba-tiba melonjak. Darah dan hujan mengalir di antara langit dan bumi, dan kekuatan jahat yang menakutkan memenuhi udara, yang sebenarnya menyebabkan warna kulit Taiksu Immortal terus berubah. Armor yang terlalu kosong. Merasakan tekanan yang begitu besar, Immortal Taiksu tampak serius. Setelah beberapa saat, dia mengeluarkan baju besi kuno yang ditutupi pola perak dari cincin Na yang dia kenakan di jarinya dan menaruhnya di tubuhnya. Kamu memaksaku. Pergi ke neraka. Mengontrol batu darah. Kekuatan yang mulia batu darah yang jahat menjadi tak terduga, seluruh tubuh berdiri dengan bangga di puncak langit, membiarkan darah dan hujan darah disia-siakan, memandang Taiksu yang abadi dengan jijik, dan meraung. Diri saat ini, Fang adalah penguasa sejati dunia ini, terimalah cobaannya. Ledakan. Dengan lambaian telapak tangan yang besar, batu darah itu segera terpengaruh oleh 3 tetes esensi darah, dan ada banyak makhluk kecil yang merangkak di atasnya, dan mereka terus mendatangkan malapetaka pada Taiksu yang abadi. Makhluk-makhluk yang keluar dari batu darah itu seperti semut, seperti reptil yang melahap segalanya, tetapi ketika puluhan ribu populasi besar melintas, kekosongan itu runtuh, dan semua kekuatan yang tersisa di dalamnya sepertinya ditelan olehnya, membersihkan. Saat dia bergoyang, kulit dan rambutnya berdiri tak terkendali, dan ketakutan akan kematian memancar dari hati Immortal Taiksu. Terlalu void armor,
tak terkalahkan. Immortal Taiksu menyadari bahwa serangan semacam ini bukanlah masalah sepele, dan segera menutup matanya, mendesak artefak abadi ini untuk melepaskan kecemerlangan kekuatan paling kuno untuk melindungi dirinya sendiri. Pisahkan dia untukku. Apakah itu daging dan darahnya, tubuh atau jiwanya? Itu semua milikmu. Susu. Suara ganas Bloodstone Evil Venerate sangat keras. Wong Bas. Satu serangan dan satu pertahanan menyebar di dunia kecil. Dengan kekuatan yang begitu menakutkan, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya mengalir kemana-mana, memutar dan menelan kekosongan ini. Hanya dalam beberapa tarikan napas, terjadi kekacauan di mana-mana, dan pusaran lubang hitam terus mengalir keluar. Dewasa, melihat pemandangan ini, Hong Wangji terakhir yang selalu pendiam tidak tahan untuk bersuara. Mencicit, iblis kegelapan menggelengkan kepalanya sedikit, dan segera mulai bergerak. Terlalu kosong, hatimu kacau. Tidak ada kepanikan di wajah muda dan tampan itu, sebaliknya, ada senyuman tipis, melewati inti serangan dan konfrontasi dalam sekejap, dan muncul di belakang Immortal Taiksu. Tidak, Immortal Taiksu sepertinya menyadari sesuatu dan kehilangan suaranya. Retakan, tanda merah tua, seperti dewa kematian, jatuh dengan tenang, dan dalam bentuk kilat, dengan ringan membuka dada Taiksu Immortal. Hatimu panas, warnanya merah darah. Sepertinya aku salah. Iblis kegelapan melambaikan tangannya dan mulai membalikkan dada Immortal Taiksu, seolah sedang mencari sesuatu. Setelah beberapa saat, dia menemukan jantungnya berdetak perlahan, dan hanya berkata dengan wajah bersalah. Retakan, dengan keras, hati hancur, dan kekuatan besar reinkarnasi dan kehidupan mulai hancur sedikit demi sedikit. Anda, kekuatanmu. Seteguk darah muncrat, tubuh Immortal Taiksu tiba-tiba mengguncang iblis kegelapan, dan guncangan di wajahnya tidak dapat ditingkatkan lebih jauh. Keduanya melakukan konfrontasi serangan dan pertahanan paling mematikan, dan mereka tidak bisa menarik tangan mereka. Serangan iblis kegelapan dan kekalahan instan dari Taiksu yang abadi. Bahkan Great Void Armor, suara retakan di atasnya terus berdering. Akhirnya hancur dengan kerja sama dari dua pembangkit tenaga listrik. Mencabut, sebuah gulungan misterius terkoyak, dan Immortal Taiksu segera masuk lebih dalam dengan tubuhnya yang terluka parah. Hati-hati, orang ini ingin lari. Jangan khawatir, dia tidak bisa lari, memasang antrean panjang dan menangkap ikan besar. Ayo pergi ke pertemuan, yang disebut penguasa alam abadi. Tidak, harus dikatakan bahwa dia adalah orang yang mengaku sebagai penguasa alam surgawi. Suara itu jatuh, dan awan ajaib yang luas mulai bergerak, dan ternyata tersapu ke tengah. Episode 2442. Engah kepulan. Seteguk darah terus mengalir dari mulut Taiksu Immortal yang melarikan diri. Baju besi Taiksu rusak, dan jika tidak diperbaiki tepat waktu, mungkin tidak ada gunanya di masa depan. Tapi sekarang saya tidak bisa melindungi diri saya sendiri, saya khawatir artefak ini hanya akan terlihat seperti ini. Hatinya baru saja terkoyak, tapi ditempa oleh asalnya sendiri, dan sekarang telah dihancurkan oleh iblis kegelapan. Dengan tubuh yang terluka parah ini, dia seharusnya tidak berdaya untuk kembali ke langit. Tidak, meskipun kursi ini jatuh di sini, saya harus melaporkan masalah ini kepada Tuan Kaisar Langit. Biarkan Tuan Tiandi menemukan tindakan balasan. Dia menyeret tubuhnya dengan berat dan merangkak ke depan dengan cepat. Hanya saja Immortal Taiksu merasa bingung. Kekuatan peringkat reinkarnasi 5 kali lipat orang itu sudah cukup untuk berada di peringkat 7 dewa jahat di luar peringkat tersebut. Mengapa yang mulia jahat batu darah hanyalah dewa setengah jahat? Terlebih lagi, kekuatan iblis kegelapan tidak pasti, dan secara samar-samar ia lebih unggul dari dewa jahat batu darah. Terlalu aneh. Pangkat dan kekuatan ras jahat asing sangat ketat, dan status pangkat serta kekuatan mereka tidak diragukan lagi adalah eksistensi yang paling mencerminkan nilai mereka, tapi sekarang pemandangan ini benar-benar membingungkan mereka. Bahkan pada akhirnya, iblis kegelapan mampu mengabaikan perpotongan kekuatan mereka dan menggunakan kekuatan tertentu untuk menghancurkan asal-usul mereka. Pemandangan ini muncul di benaknya, membuat Immortal Taiksu merasakan bencana yang akan segera terjadi. Suara itu jatuh, dan dia melompati kuil kedua, menghadap ke pusat dunia peri. Dilihat dari penampilannya, terlihat jelas bahwa ia tersapu dari pusat surga dan menuju ke kuil kaisar. Kuil kedua, kediaman Raja Sura, Dewa Perang. Sepertinya mereka semua berada di kuil pertama saat ini. Penguasa surga, Kaisar surga, pembangkit tenaga listrik tertinggi dari ras jahat ekstrateritorial. Setelah sekian lama, Xiao Yan dan yang lainnya juga datang ke kuil kedua. Melihat susunan misterius di kuil, mereka tidak menemukan aura mencurigakan, dan langsung berbisik. Xiao Yan, kamu tidak boleh mengungkapkan identitas keluarga Xiaomu. Jantungnya berdebar pelan, dan Yao Ling tiba-tiba menggelengkan kepalanya, seolah dia takut akan sesuatu. Dengan kekuatan dan kelakuan Kaisar Langit, begitu identitas asli Xiao Yan diketahui, konsekuensinya akan menjadi bencana. Baiklah, ayo pergi. Setelah berbicara, mereka berempat pergi bersama-sama. Di bagian terdalam dari jalan kaca mengkilap, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan pancaran sinar perak, persis seperti ujung dari pusat negeri dongeng ini. Baik itu konsentrasi energi atau stabilitas ruang, itu adalah keberadaan paling kuat di seluruh negeri dongeng. Pada saat ini, di lorong gelap, energi perak yang tak terhitung jumlahnya berkedip seperti guntur, yang memicu aula raksasa kuno dan perlahan mengalir keluar. Tidak ada seorang pun di kuil kedua. Tampaknya puncak sebenarnya akan segera dimulai.
Ini kepala kuilnya. Awan ajaib bergulung, dan setelah semua orang beristirahat, mereka sampai di kuil terakhir. Kuil di depannya sangat berbeda dengan kuil lainnya. Plakat perak tampaknya dipenuhi dengan fluktuasi selama bertahun-tahun, dan jejak kekuatan perak yang kompleks tertanam di luar seluruh mansion. Setelah mencium kekuatan perak, iblis mayat tulang yang layu dan sucubus berambut merah benar-benar merasakan teror yang telah lama hilang di hati mereka. Fluktuasi semacam ini tampaknya telah melampaui pembangkit tenaga listrik manapun yang mereka hubungi. Itu cukup untuk hidup berdampingan dengan 7 dewa jahat di luar wilayah. Petik 2 petik 2. Ekspresi serius muncul di matanya, dan bahkan gelombang kekuatan jahat itu pun melambat. Jangan khawatir, semuanya terkendali. Melihat mereka berempat terlihat seperti ini, iblis kegelapan tersenyum tipis, dan ada rasa tenang dalam senyuman itu. Sepertinya itu semua di bawah kendalinya. Tuhan. Pada saat ini, 4 orang lainnya diyakinkan olehnya dan sedikit tenang. Setelah itu, keempat orang tersebut, termasuk mata Bloodstone Evil Zone, mencurahkan semangat juang yang kuat, dan hanya iblis kegelapan yang melihat ke kuil di depannya dengan wajah berapi-api. Bai Ying, optimislah terhadap pembangkit tenaga listrik di pusat alam abadi yang ditangkap dan ditekan oleh kita. Kehadiran mereka adalah kunci kemenangan kami. Tuan jahat, ayo pergi. Iblis kegelapan menoleh dan berbicara kepada langkah Raja Merah, yang mengikutinya. Iblis kegelapan, kekuatan Kaisar Langit sangat dalam, aku tidak bisa membantumu terlalu banyak. Xie Zun tidak bergerak gegabah, tapi berdiri di sana dan berkata, ini adalah pertempuran terakhir di pusat dunia peri. Pergi. Tepat setelah keenam orang itu selesai berbicara, mereka masuk ke dalam mansion satu demi satu. Awan iblis yang tak terhitung jumlahnya melonjak di luar, dan sepertinya mereka ingin memasuki kuil bersama 6 orang, tetapi kekuatan perak itu meledak dengan aura ilahi yang mengerikan, benar-benar menghalangi mereka. Di dalam istana Kaisar Langit dan Bumi. Tuan Dunia. Hal besar itu buruk. Suara panik mengalir ke dalam kuil. Ada apa? Mengganggu Kaisar ini. Di dunia guntur putih keperakan, suara gemuruh pelan terdengar. Tuan Tiandi, ras jahat dari luar alam menyerang alam abadi, dan alam abadi telah diduduki selama 3 hari. Selanjutnya, dari 16 kuil di pusat alam abadi kita, 14 semuanya telah runtuh. Immortal Taixu tampak menyesal. Meskipun dia tidak dapat melihat tubuh asli Kaisar, dia tetap berbicara kepada dunia ini. Oh, mendengarkan kata-kata ini, emosi dalam suara Kaisar Surgawi jelas berubah, dan segera berubah menjadi bola petir perak, muncul di samping Immortal Taixu yang terluka parah. Tuan Batas, mohon bertindak tegas, jika tidak, surga kami. Tubuh roh terakhir Immortal Taixu berbicara dengan gemetar, seolah-olah dia secara naluriah takut pada Kaisar Surgawi. Puff, sangat lesat. Tanpa sadar, bola petir bersiul, dan semua kekuatan yang tersisa dari Immortal Taixu langsung ditelan olehnya. Dewa sekuat Taixu juga lenyap seluruhnya di dunia ini, memusnahkan baik bentuk maupun roh. Klan jahat ekstrateritorial, dan cita rasa klan Xiao. Sepertinya aku harus bekerja sama denganmu untuk menampilkan pertunjukan yang bagus bersama. Biarkan aku melihat apakah itu jalur promosi dewa jahat atau jalur kenaikanku. Kehancuran langit dan kehancuran dunia luar, mana yang akan kamu pilih? Aku sangat menantikannya. Dan ada keturunan keluarga Xiao dan beberapa jenis api suci, bergemerisik. Suara itu jatuh, dan seluruh dunia guntur perak menjadi damai, tetapi dunia guntur yang penuh dengan kekuatan kacau ini berubah menjadi pemandangan Tianqi sedikit demi sedikit. Guntur yang tak terhitung jumlahnya bersenandung di Tianqi, ternyata itu adalah alun-alun guntur yang besar, tidak ada apapun di alun-alun itu, kecuali suara guntur katarsis itu, di seluruh kuil, hanya ada yang dalam kekosongan mengapung. Tampaknya Kaisar melakukannya dengan sengaja, dan dia tidak ingin orang tahu bahwa dia telah menguasai kekuatan kekacauan. Apalagi Tianqi ini memiliki bentuk yang aneh, seolah-olah sedang menyapa seseorang. 6 hantu bersiul dan diam-diam mengalir ke kuil Kaisar Surgawi. Pada saat beberapa orang bingung, kekosongan Tianqi tiba-tiba terkoyak oleh telapak tangan yang tak terlihat, dan pintu cahaya redup, disertai dengan kekuatan mengerikan yang melampaui langit dan bumi, terisi. Keenam orang itu mendongak dan melihat bahwa tepat di atas kehampaan lapangan Leici, pintu cahaya melonjak, dan sosok agung yang memegang kipas petir muncul seperti penguasa langit dan bumi yang benar-benar melampaui segala sesuatu. Satu langkah keluar dari kehampaan, semua energi langit dan bumi memudar dalam sekejap, dan bahkan kekuatan jahat dalam 6 bayangan jahat tampaknya berada di bawah ancaman fatal. Itu adalah orang terkuat di pusat dunia peri. Penguasa surga, Kaisar Surgawi. Episode 2443. Di dunia Tianqi yang luas, guntur suci agung bergema di langit dan bumi, bertahan lama, seolah-olah aura kuno menekan fluktuasi jahat pada 6 orang, membuat mereka panik. Saya melihat sosok luar biasa yang memegang kipas petir perak bergerak sedikit, dan guntur perak yang bersiul memancarkan semacam kekuatan misterius dan rumit ditekan. Mengenakan jubah perak, Kaisar Langit berdiri dengan satu tangan, dan satu tangan dengan lembut menghasut kipas petir, seolah-olah seluruh dunia hidup atau mati hanya dalam satu pikiran. Penguasa alam abadi memiliki reputasi yang luar biasa. Haha, iblis kegelapan dan yang mulia jahat batu darah mengambil satu langkah ke depan, dan kekuatan jahat yang tak ada habisnya berguling-guling, seolah-olah melawan kekuatan guntur yang begitu menakutkan bagi 4 orang di belakang mereka. 2,5 dewa jahat, 4 raja merah,
barisan kalian semua ini agak menakutkan. Tapi kamu tidak sabar untuk menyusut keluar wilayahmu dan masuk ke duniaku tanpa izin. Kamu tidak dapat menemukan kematian. Suara dingin Tian Disen bergema di kehampaan guntur, dan suara gemuruh yang besar bersenandung, langsung menutupi seluruh Tianqi. Kedua dewa setengah jahat itu mendengus dingin di saat yang sama, dan cahaya darah jahat yang menempel di sekitar tubuh mereka perlahan melindungi tubuh keenamnya. Meski begitu, mereka tidak bisa berlindung dengan aman, karena busur petir yang mengalir keluar dari lapangan guntur dan kehampaan sebenarnya diam-diam mengalir ke seluruh tubuh mereka, menyebabkan ledakan jantung berdebar-debar. Kekuatan guntur semacam ini mungkin merupakan guntur terkuat yang pernah mereka lihat. Astaga, tepat. Bahkan ada aura yang kuat dan sulit diatur yang justru menekan kekuatan jahat yang menelan tubuh mereka. Ini benar-benar kamu. Itulah yang tidak kuduga. Selama Perang Dunia Pertama, seorang desertir di 1000 dunia akan menjadi orang terkuat yang menguasai satu dunia. Tiba-tiba, semburan energi iblis merah tua muncul di wajah iblis kegelapan, dan matanya perlahan menatap kaisar di depannya. Saya tidak menyangka bahwa semut ekstrateritorial yang bahkan bukan sekadar raja pada saat itu akan memiliki keberanian untuk mengumpulkan pasukan dalam jumlah besar untuk menyerang surga saya tanpa izin. Kaisar Langit tampaknya tidak marah, dan nadanya tenang, seolah-olah dia menceritakan hal yang umum. Tanpa basa-basi, datang ke sini hari ini untuk mengambil nyawa anjingmu. Mengat sepertimu di dunia 1000 besar, meskipun ia mati di tanganku, itu akan dianggap sebagai berkah tersembunyi bagi dunia 1000 besar. Tubuh iblis kegelapan mulai berubah, dan kekuatan jahat yang tak ada habisnya mulai berkumpul. Teruskan. Biarkan saya melihat seberapa kuat Anda menjadi lebih kuat dalam puluhan ribu tahun. Kaisar Surgawi dengan malas menyalakan kipas petir, dan petir perak diam-diam berhibernasi di belakang mereka. Mereka seperti tentara elit yang siap berangkat. Begitu Kaisar Langit memberi perintah, mereka mungkin akan melancarkan serangan paling mematikan. Di antara petir perak, itu bukanlah petir biasa, karena sudah ada jejak fluktuasi misterius di atas petir tersebut. Kekuatan guntur semacam ini, bahkan jika dibandingkan dengan kekuatan guntur abu-abu Master Guntur, saya khawatir keberadaannya tidak terlalu besar. Itu adalah guntur tertinggi di surga, dan kekuatannya terlalu mengerikan. Surga gelap, iblis kegelapan mencibir dengan sinis, melambaikan lengan bajunya, dan energi jahat yang sangat kaya dimuntahkan. Energi jahat hitam yang menutupi langit dan matahari menyebar begitu saja, dan seluruh dunia guntur berdengung, seolah-olah ada makhluk yang sangat jahat bersembunyi di dalamnya. Wong Bas. Saat berikutnya, sepertinya ada raungan bernada rendah dalam energi jahat hitam, dan binatang raksasa jahat berwarna merah tua meledak. Di atas setiap binatang raksasa, ada mantra sihir ilusi. Binatang jahat memiliki bentuk yang berbeda-beda, seperti singa petir, seperti kera ganas, tetapi tanpa kecuali, mereka semua dimurnikan dengan hati-hati oleh iblis kegelapan. Dengan berkah mantra sihir gelap ilusi, semuanya memancarkan efek yang menakjubkan, fluktuasi. Mencabut, Kaisar Surgawi menginjak guntur ilahi, mengangkat tangannya seperti mata acuh tak acuh, dan kipas guntur bergerak dengan lembut. Kipas guntur perak terlepas dari telapak tangan dalam sekejap, dan segera berubah menjadi jaring guntur yang luas, mengamuk. Keduanya baru saja menghubungi, dan tiba-tiba tidak ada gelombang tambahan. Saya melihat binatang jahat yang tak terhitung jumlahnya berbalik dalam sekejap, dan kemudian tubuh mereka terguncang, dikelilingi oleh jaring petir, dan mereka dengan mudah menghilang di sini setelah berjuang. Dunia guntur kembali normal, dan roh-roh jahat yang menutupi langit tampaknya berumur pendek, berumur terlalu pendek. Melihat pertarungan sederhana seperti itu, mata keempat iblis mayat yang layu membeku dengan keras. Kekuatan yang disebut penguasa surga, Kaisar Surga, terlalu menakutkan, bukan? Kekuatan iblis kegelapan tidak sebanding dengan yang mulia jahat batu darah, dan sekarang dia menjadi begitu pengecut di depan Kaisar Langit. Petik 2. Seluruh dunia menjadi damai, dan mata Kaisar Surgawi perlahan memperhatikan 6 orang di depannya. Sepertinya ada aura familiar pada dirimu. Itu, orang-orang di pusat negeri dongeng kita, kan? Kaisar Surga tiba-tiba melihat ke arah Bai Ying, dan dengan indera penciuman dan induksinya, tidak sulit untuk menemukan bahwa dia seharusnya membawa harta misterius di tubuhnya, dan harta itu sepertinya menekan nafas dan kehidupan beberapa orang. Ini benar-benar tidak berguna. Menyadari bahwa kekuatan besar di pusat negeri dongeng digital telah ditekan dan dikalahkan oleh 6 orang di depannya, Kaisar tidak menunjukkan kemarahan apapun, tetapi hanya menggelengkan kepalanya. Orang ini, iblis kegelapan bergetar hebat, dan segera menjadi stabil, kekuatan jahat di dalam tubuh mendidih, dan serangan yang lebih kuat mulai terjadi. Jari setan langit gelap, iblis kegelapan mengabaikan Kaisar Langit, mengangkat telapak tangannya dengan panik, dan melipat jari-jarinya. Aura jahat yang mengerikan keluar dari tubuhnya dan mengalir ke ujung jarinya. Di bawah pemasukan energi iblis yang begitu besar, ujung jari iblis hitam itu tiba-tiba menjadi gelap dan dalam, ujung jarinya berayun dengan lembut, dan kekosongan di sekitarnya secara paksa dihancurkan olehnya. Jatuh cinta padaku, suara gemuruh terdengar, dan cahaya hitam seukuran lengan tiba-tiba keluar dari ujung jarinya. Kemanapun cahaya hitam lewat, apakah itu lapangan guntur atau kekosongan, retakan besar dirobek secara paksa, dan kekuatan penghancur yang sangat mengerikan muncul. Semut, yang tidak selamat dari 6 kesengsaraan, juga mencoba bertarung dengan saya, mereka berada di luar kekuatan mereka sendiri. Kaisar Surga perlahan berjalan dari kehampaan,
tapi dia tidak takut dengan gerakan pembunuh yang menakutkan seperti iblis kegelapan, dan tersenyum ringan di sudut mulutnya. Kekuatan orang ini juga merupakan puncak dari reinkarnasi lapisan kelima. Dua dewa setengah jahat, di banyak tempat di dunia seribu besar, dapat dianggap sebagai keberadaan seperti mimpi buruk, tetapi di hadapan mereka, mereka sama konyolnya dengan semut. Terlalu lemah, mencicit. Tepat ketika cahaya redup hendak menembus tubuh Kaisar Langit diam-diam mengulurkan telapak tangannya, dan segera setelah telapak tangannya ditutupi dengan petir misterius yang tak terhitung jumlahnya menyentuhnya, cahaya redup itu tersingkir olehnya. Tuan, ini, melihat pemandangan ini, ekspresi dari 4 pembangkit tenaga listrik pangkat Raja Merah lainnya berubah, dan pada saat yang sama, ada ekspresi ketakutan yang kuat di mata mereka. Ketergantungan terbesar mereka dalam perjalanan ini adalah iblis kegelapan. Sekarang iblis kegelapan ada di tangan Kaisar Surgawi, dipermainkan seperti anak kecil. Tampaknya situasi secara keseluruhan telah beres. Kutukan kegelapan dibatasi dan tidak bisa digunakan, jadi ayo mundur dulu. Kedua serangan itu tidak menghasilkan keuntungan apapun, dan iblis kegelapan menahan kekuatan jahat yang berjatuhan di tubuhnya dan menggelengkan kepalanya. Karena kamu di sini, kenapa buru-buru pergi? Lei Yuan, menggantung. Melihat roh jahat Liu Dao berlarian seperti anjing yang berduka, Kaisar Surga tersenyum ringan, dan segera mengulurkan tangan dan meremas kuat-kuat bagian langit dan bumi ini. Di dalam kehampaan, tiba-tiba ada pusaran guntur perak yang tak terhitung jumlahnya muncul seperti lubang hitam, dengan rakus menelan semua makhluk dan kekuatan di kehampaan ini. Saat lubang hitam guntur berputar sedikit, kekuatan fagositik yang sangat sakral dan kuat meletus. Di bawah kekuatan ekstrim seperti itu, begitu mereka ditelan olehnya, saya khawatir dengan kekuatan mereka berenam, mereka hanya akan menemui jalan buntu. Episode 2444. Iblis Gelap, kamu bajingan, telur. Dalam kehampaan, lubang hitam guntur yang kewalahan terus-menerus meletus dengan kekuatan melahap yang kuat, yang membuat keenam orang itu sangat ketakutan. Di antara mereka, Bloodstone Evil Lord melihat ke arah iblis hitam yang kewalahan di kejauhan dan tidak bisa menahan kutukan. Setan gelap, pembohong. Kekuatannya saat ini tidak mampu menangani Kaisar Surgawi. Dalam tindakan ini, iblis kegelapan mengklaim bahwa dia siap untuk segalanya dan hanya berhutang pada angin timur, dan roh jahat batu darah baru saja naik ke perahu jahat ini, tetapi sekarang pemandangan ini, tetapi roh jahat membencinya. Puff, iblis kegelapan telah menyerang Kaisar Langit 2 kali, tetapi sekarang dia diserang oleh lubang hitam perak ini, tubuhnya gemetar, dan seteguk darah merah tua disemprotkan langsung, kulit dan napasnya langsung pucat. 6 lubang hitam guntur perak berguncang terlebih dahulu, dan segera menjebak ke 6 orang tersebut, dan kekuatan guntur yang terus-menerus menggigit energi jahat asli mereka dan merobek mereka. Di antara 6 orang, kecuali 2 dewa setengah jahat dan 4 sisanya, suara samar pecahan pecah muncul, dan suara raungan bernada rendah yang menyedihkan bergema di seluruh dunia. Di bawah serangan lubang hitam guntur ini, tubuh keempat Raja Merah menjulang, dan bahkan asal-usul mereka telah rusak parah. Jika ini terus berlanjut, hanya masalah waktu sebelum mereka tumbang. Kekuatannya telah mencapai tingkat ke-6, dan informasi setengah langkah tingkat 6 yang kita tahu salah. Dan aku tidak tahu kenapa, saat aku menghadapinya, mantra sihir hitam di tubuhku tidak bisa digunakan. Sepertinya ada kekuatan dalam dirinya yang menekanku. Iblis kegelapan membuka mulutnya sesekali, ekspresinya sangat menyesal. Kutukan kegelapan berbeda dari alat jahat biasa, karena ini adalah kejahatan yang sangat kuat yang disatukan oleh iblis kegelapan dengan asal-usulnya sendiri. Ini adalah bukti terbesarnya. Bahkan jika dibandingkan dengan alat jahat di luar dunia, itu sudah cukup untuk masuk peringkat 10 besar. Begitu dia menembus peringkat dewa jahat, dia bisa melompat ke senjata dewa jahat. Tapi sekarang karena terbatas dan tidak bisa digunakan, keseluruhan kekuatannya secara alami sangat berkurang. Rencananya sekarang adalah mencari cara untuk keluar dari sini. Ada pepatah di dunia ini yang bagus. Di mana ada kehidupan di situ ada harapan. Aku akan melindungimu, pergi. Iblis kegelapan tampak menyesal dan benar, dan langsung memutar tubuhnya yang terluka parah, dan segera melompat ke arah Kaisar Surgawi. Melihat penampilannya, sepertinya dia sedang bersiap-siap untuk menutupi mundurnya semua orang. Kutukan kegelapan tidak dapat digunakan, dan trik yang iblis kegelapan mulai persiapkan untuk menghadapi Kaisar tidak dapat digunakan. Penuh kebencian, pergi demi dewa ini. Melihat iblis kegelapan begitu bermartabat, yang mulia jahat Bloodstone tidak punya waktu untuk berpikir, seluruh tubuhnya terkejut, dan kekuatan jahat tirani langsung mengguncang iblis kegelapan. Dia tahu betul bahwa mereka berenam adalah belalang di perahu yang sama. Jika terjadi kecelakaan, saya khawatir tidak ada yang selamat. Iblis kegelapan, kutukan kegelapan, Kaisar ini telah lama dipersiapkan. Kaisar Surgawi berjalan menuju beberapa orang selangkah demi selangkah, dan saat berbicara, pola cahaya kemasan samar muncul di antara alisnya. Pola cahaya ini sepertinya tidak banyak berguna, tapi ketika muncul, seluruh tubuh iblis kegelapan ditekan terlalu keras. Jelas ini disiapkan oleh Kaisar Langit untuk menghadapinya. Kaisar Surgawi, bahkan jika Anda adalah pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi ke-6 yang tak tertandingi, dewa ini pasti akan membuat Anda membayar harga yang mahal hari ini. Setelah Yang Mulia Jahat Batu Darah selesai berbicara, api hitam muncul di tubuhnya, dan dia tersenyum langsung ke arah Kaisar Surga. Karena tidak ada cara untuk mundur, saya khawatir yang ada hanya pertempuran sampai mati.
Hanya saja api hitam ini benar-benar berbeda dengan masa lalu. Apa yang terbakar di atas api hitam adalah gumpalan darah, yang sedikit bersifat setan. Pembakaran api hitam dan darah, bersama dengan kekuatan jahat yang memancar darinya, sebenarnya menyebabkan Kaisar Surgawi, yang selama ini acuh tak acuh, mengerutkan kening. Tuan jahat, iblis kegelapan mengeluarkan raungan pelan, seolah dia ingin melepaskan diri dari lubang hitam perak dan membantu lubang hitam perak, tapi ada gelombang kelemahan di tubuhnya, jadi dia hanya bisa mundur ke samping. Hanya saja dalam situasi tegang seperti itu, tidak ada yang menyadari senyuman gila di pipi iblis hitam itu, dan senyuman itu menghilang dalam sekejap. Hal yang lama, hanya membiarkanmu berlama-lama. Iblis kegelapan perlahan mundur dan berjalan menuju elang putih di sampingnya. Dewasa, melihat ini, Bai Ying berkata dengan sungguh-sungguh, seolah mereka berdua sudah bersiap. Mari kita mulai. Orang Siezun ini tidak akan bisa berdiri diam untuk waktu yang lama dengan kekuatannya melawan Kaisar Surgawi. Setelah mereka berdua selesai berbicara, Bai Ying tiba-tiba menarik lengan bajunya, dan siluet orang dalam keadaan koma dan tidur, seperti versi mini pasir, berdiri diam di atas mereka. Mereka adalah pusat kekuatan digital yang mengesankan di pusat alam abadi. Pada saat ini, cahaya ungu emas aneh di atas kepala mereka tampaknya telah sepenuhnya menyerap kekuatan mereka, dan bahkan labu ungu emas yang penuh dengan kekuatan jahat tampak berat di atas kepala mereka seolah-olah diisi dengan sesuatu. Kekuatan yang terkandung dalam labu ungu emas bahkan tidak terlalu mencolok dibandingkan Kaisar Surgawi dari tingkat reinkarnasi ke-6. Darah jahat, bakar, pengorbanan, ledakan. Mantra yang panjang dan rumit dinyanyikan dari mulut yang mulia jahat Bloodstone, dan kekuatan orang ini tiba-tiba meningkat dengan cepat. Tingkat reinkarnasi kuasi ke-6. Apakah ini metode pembakaran spontan alat-alat jahat di luar dunia? Namun, kekuatanmu tidak berada di puncak reinkarnasi lapisan ke-5. Itu mengambang, dan aku tidak tahu metode apa yang bisa membantumu berkembang. Sungguh menarik. Kaisar Langit sedikit terkejut, tetapi dia tetap tidak berani menganggap entengnya. Peringkat reinkarnasi lapisan ke-5 dan peringkat reinkarnasi kuasi lapisan ke-6 tampaknya hampir sama, tetapi hanya pembangkit tenaga listrik setingkatnya yang tahu bahwa perbedaannya sangat berbeda. Jurang api hitam, lawan aku. Yang mulia jahat Bloodstone dengan cemberut meraih lubang hitam perak di sekitarnya dengan kedua tangannya. Api hitam menyala, dan ketika lingkaran lubang hitam jahat muncul, itu seperti sangkar, untuk sementara menyelesaikan krisis 5 orang, dan lingkaran lubang hitam jahat meletus dengan kekuatan fagositik mengerikan yang cukup untuk merobek ruang, dan lubang hitam perak menemui jalan buntu. Ada 2 kali, kalau begitu ayo bermain denganmu dengan penuh belas kasihan. Kaisar Surga tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke tepi Thunder Pond Void. Sepertinya ada beberapa napas samar yang menyelinap masuk. Sekarang semua orang telah tiba, saatnya menampilkan pertunjukan yang bagus. Api pembakaran hati jahat. Yang mulia jahat Bloodstone tidak memperhitungkan api hitam aneh dan pemukulan darah Kaisar Surgawi. Dia benar-benar mengulurkan telapak tangannya dan berdiri di depannya. Tangannya membentuk serangkaian segel, dan api hitam yang agak gelap itu berubah warna dengan aneh, merah darah, seperti darah manusia. Wong Bas. Api berwarna darah yang cukup jahat untuk melahap dan memusnahkan pikiran manusia naik ke langit, guntur di seluruh kolam guntur tiba-tiba menghilang, dan deru angin yin bergema di seluruh kolam guntur. Api khusus yang diubah dengan kekuatan jahat. Meski tidak sebanding dengan Seng Yan, namun dengan kekuatan Bloodstone Evil Lord, tidak boleh dianggap remeh. Dalam kehampaan, percakapan antara Xiao Yan dan yang lainnya agak lemah, tapi kejutan muncul di hatinya. Di kuil pertama ini, di dunia Thunder Pond, stabilitas dan kekuatan penindasnya terlalu tirani. Terlebih lagi, kemunculan Bloodstone Evil Lord hari ini jelas merupakan simbol kerja keras. 2 dewa setengah jahat dan Kaisar Langit, siapa yang lebih kuat atau lebih lemah dalam pertempuran ini? Episode 2445. Ledakan. Di alam kolam guntur, 5 sosok jahat semuanya berhibernasi bersama dengan tenang, memulihkan kekuatan mereka di bawah perlindungan yang mulia jahat batu darah. Mereka tahu bahwa prestise Kaisar Langit bukanlah nama palsu. Begitu yang mulia jahat menunjukkan tanda-tanda kekalahan, mereka harus mengikuti. Kekuatan yang sangat bagus. Tapi alat jahat ketujuh di tubuhmu telah dihancurkan sepenuhnya oleh Immortal Taiksu, dan sekarang hanya mengandalkan tingkat api ini, terlalu sadar diri. Kaisar Surgawi perlahan berjongkok di kehampaan, dan senandung guntur perak yang menusuk di sekelilingnya berputar dengan liar, samar-samar berubah menjadi lubang hitam yang sangat rumit di sekitar tubuhnya. Kekuatan yang terkandung dalam lubang hitam tampaknya merupakan kekuatan paling misterius di surga. Sekali terkikis dan terseret ke dalamnya, pasti akan mati. Api jahat, Phoenix jahat 9 neraka, memanggil api berwarna darah setelah perpaduan esensi kehidupannya sendiri dan darah dan api hitam, senyum yang mulia jahat dari batu darah menjadi mengerikan, dan dia meraung ke arah Kaisar di atas, suaranya sama kerasnya dengan binatang buas. Roh jahat itu mengerikan, membuat seluruh Tianqi seperti pemandangan apokaliptik yang nyata. Ledakan, begitu suara itu jatuh, api jahat berwarna darah yang bercokol di sekitar yang mulia jahat Bloodstone melonjak dengan hebat, dan kemudian kekosongan di depannya tiba-tiba runtuh, dan makhluk berwarna darah sepanjang 1000 meter melangkah melalui kehampaan dan datang. Untuk dapat membakar dan meruntuhkan kekosongan Tianqiku. Tapi benda ini adalah kumpulan kekuatan jahat ke dalam api. Apakah api jahat itu mengembun? Meskipun serangan yang mulia jahat batu darah sangat menakutkan, serangan itu masih dapat ditembus oleh Kaisar Surgawi.
Pada saat yang sama, Kaisar Surga seperti seorang pejuang yang haus darah, perlahan-lahan memadatkan guntur di sekelilingnya. Mencicit, potongan-potongan suara yang terdistorsi dan pecah keluar dari kehampaan di depan mereka, dan kemudian suara gemuruh yang jelas terdengar di langit, bulu api berwarna darah ribuan meter sedikit jahat dan jahat, dihasut dengan keras, api berwarna darah meraung, dan tubuh jahat dengan 9 kepala mengerikan berwarna darah. Phoenix api, keluarlah. 9 kepala menyelidiki ke arah Kaisar Surgawi bersama-sama, dan api serta bulu berwarna darah melambai ke seluruh tubuh mereka, seolah-olah dengan gelombang jahat yang merusak. Berdengung, Kaisar Surgawi ditatap seperti ini, tetapi ada sedikit rasa pusing di benaknya. Kamu memang memenuhi syarat untuk menjadi lawanku. Guntur dari surga, Tianlei menelepon. Suara rendah dan gila akhirnya terdengar dari mulut Kaisar Langit yang selalu tenang. Segera, di seluruh langit dan bumi kolam guntur, seolah-olah dipanggil oleh semacam panggilan, kekosongan berdengung dan bergetar, dan retakan terus mengalir, di antaranya ada garis-garis guntur berwarna perak. Leisi perak yang tak terhitung jumlahnya perlahan berkumpul menuju tubuh Kaisar Surgawi, dan energi yang menderu dan keras benar-benar menyebabkan seluruh dunia menjadi bergejolak. Guntur dan kilat menderu di antara langit dan bumi, dan fluktuasi guncangan yang hebat sepertinya memancarkan semacam kegembiraan. Seolah-olah mereka sedang menyambut raja mereka yang berdaulat kembali. Guntur surga. Dalam kegelapan, sudut mulut dan tubuh Xiaoyan melonjak pada saat yang sama, dan guntur abu-abu yang tersembunyi di dalam tubuhnya bergejolak tak terkendali seolah-olah dia telah melihat semacam kekuatan guntur yang cukup untuk membuatnya menghadap ke atas. Untuk itu, apa yang terjadi? Karena jarak yang jauh, mereka berempat menyusut menjadi kelompok kecil dan bersembunyi di tempat sempit, jadi Yun Yun sangat khawatir. Begitu dia membuka mulutnya, dia menghirup lembut udara hangat di dasar telinga Xiaoyan. Berdengung, terkejut dengan tindakan Yun Yun, Xiaoyan mengerutkan kening, tapi dia menahannya pada saat berikutnya. Kekuatan Kaisar Langit ini tidak bisa diremehkan. Xiaoyan buru-buru mengganti topik pembicaraan. Dan kekuatan iblis hitam itu mungkin tidak sesederhana itu. Pada awalnya, dia diam-diam menyerang guru itu dan melukai serius gurunya hanya dengan satu gerakan. Saya tidak percaya kekuatannya hanya puncak dari reinkarnasi lapisan kelima. Wajah cantik Yun Yun sedikit merah, dan dia segera mengalihkan perhatiannya. Tidak peduli apa, Kaisar Langit tidak boleh kalah, jika dia menang, tidak apa-apa. Aku khawatir dia akan kalah. Setelah Kaisar Surgawi gagal, saya khawatir di seluruh pusat alam abadi, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Jangan khawatir, Hahaha, Kaisar Surgawi, kali ini, Dewa akan melihat bagaimana kamu menghadapinya. Terobosan, setelah Phoenix jahat berkepala 9 dipanggil, kekuatan seluruh tubuh Raja Jahat Batu Darah, Ki dan darah hampir layu, seperti orang tua di senja hari, tetapi dia masih menatap Kaisar dengan ekspresi gila di pipinya. Serangannya sangat kuat, tetapi hanya dengan kekuatan ini, apakah kamu ingin melenyapkan Kaisar ini? Kaisar Surgawi berbicara dengan ringan, dan sepertinya ada hati guntur kecil di telapak tangannya. Setiap kali Lei Xin berdetak, jantung berdebar itu mengguncang hati dan asal-usul semua orang. Itu adalah guntur dari surga, yang mengendalikan aturan-aturan langit, dan itu bukanlah eksistensi yang bisa ditangani oleh dewa setengah jahat. Kalau begitu, tambahkan satu. Hidupku, batu darah, lelehkan untukku. Melihat Kaisar Surgawi seperti ini, Yang Mulia Jahat Batu Darah tampak gila, dan mengeluarkan batu berwarna darah yang sangat jahat langsung dari dadanya. Batu berwarna darah ditutupi dengan pola berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya, padat seperti sejenis serangga jahat yang melahap segalanya. Mencicit. Melihat ini, Jiutu Siefeng melontarkan ekspresi serakah, dan segera menelannya. Golum. Setelah menelan batu darah, ukuran burung Phoenix jahat berkepala 9 membengkak seketika, dan dalam waktu singkat, ia memiliki tubuh yang besar, api berwarna darah di tubuhnya dan semacam makhluk seperti semut berdengung masing-masing, lainnya, mengeluarkan kekuatan, itu mengguncang seluruh dunia, jenis fluktuasi destruktif yang tak terlukiskan. Kalau begitu cobalah. Pada saat ini, penghinaan di mata Kaisar Surgawi semuanya telah hilang. Mengumpulkan pukulan yang mengancam jiwa dari para dewa semi jahat dari luar alam, bahkan Kaisar Surga pun bisa mencium ancaman kematian darinya. 9 Phoenix pemakan jahat, raungan jahat batu darah yang sekarat meraung, dan burung Phoenix api besar, yang berukuran lebih dari 10.000 kaki, tiba-tiba mengangkat kepalanya ke langit dan meraung, dan api jahat berwarna darah dan udara hitam hancur. Tubuh burung Phoenix jahat berkepala 9 hancur, berubah menjadi kekuatan jahat mengerikan yang tak terhitung jumlahnya dan meledak ke arah Kaisar. Di antaranya, 9 kelompok berkas cahaya berwarna darah seperti meteor yang jatuh dengan kekuatan yang terkuat dan yang jahat, bersenandung dan menekan. Dari kejauhan, tampak seperti belenggu mematikan yang diputar oleh 9 burung Phoenix jahat, membunuh Kaisar Langit. Hati guntur, kulit Kaisar Surgawi sedikit berubah, telapak tangannya tiba-tiba terangkat, dan jantung petir diam-diam membelah langit, menghadapi kekuatan jahat mengerikan yang tak terbatas. Ledakan, keduanya baru saja bersentuhan, dan langit Tianqi terkoyak, dan riak kehancuran yang tak terlukiskan menyebar dengan liar. Ruang kolam guntur yang awalnya kosong dan stabil secara paksa dirobek dari jurang. Di dalam jurang, api berwarna darah bersenandung dan meledak, dan sentuhan-sentuhan yang membuat pembangkit tenaga listrik peringkat reinkarnasi 5 lapis merasakan kulit kepala mati rasa, diikuti satu demi satu.
Di seluruh kolam guntur, cahaya guntur berdengung, serigala tak tertahankan, dan kekosongan yang awalnya stabil juga runtuh sedikit demi sedikit. Ribuan gelombang guntur zang dan gelombang jahat mengamuk di mana-mana, pertempuran yang begitu mengejutkan hingga ke langit, orang-orang tidak bisa menahan diri untuk berhenti bernapas, tertegun di tempat. Episode 2446. Ledakan. Guntur meraung, api darah jahat berkobar, dan seluruh kehampaan hancur dan hancur, seperti tempat rusak yang akan runtuh kapan saja. Uhuk-uhuk, Kaisar Surgawi berdiri di langit, memandangi kolam guntur yang berantakan ini, wajahnya akhirnya bergerak sedikit. Sungguh alam kolam guntur yang indah dan kokoh. Bagaimana bisa ia hancur begitu saja di tangan dewa setengah jahat? Sentuhan kemarahan dan niat membunuh menyebar dari hati, dan tepat di atas telapak tangan, kipas guntur perak terbentuk, dan beberapa kata kuno dilantunkan dari sudut mulut. Kipas guntur perak dipicu, ternyata itu adalah guntur biasa dari langit, dan langsung berubah menjadi singa guntur yang penuh kekuatan kuno, bercokol di kehampaan, dan mengaum di kehampaan yang belum tenang. Puff! Yang mulia jahat batu darah meminum seteguk darah berwarna merah darah, dan terbatuk kering di tenggorokannya. Dimanapun darah meresap, bahkan kekosongan pun langsung runtuh. Xie Zun, hati-hati. Keduanya menyerang seperti ini, dan tiga pembangkit tenaga listrik Raja Merah yang tersisa hanya bisa berbicara dari kejauhan, mencoba mengingatkan yang mulia jahat Bloodstone yang berada di pusat ledakan. Sulit untuk melindungi diri sendiri, dan Anda tetap menjaga orang lain. Mereka bertiga baru saja selesai berbicara, tetapi mereka menyadari aura serakah melewati mereka dengan bantuan asap dan riak energi. Siapa itu? Kaisar Langit? Tidak, nafas ini, iblis gelap. Melihat kelompok lampu merah tua di depan mereka, pupil ketiganya sedikit menyusut, dan sentuhan ketakutan menyebar. Dalam kelompok lampu merah tua, tidak ada tubuh manusia, tetapi hanya labu monster ungu emas, mulut botol sedikit terkulai, dan tetesan sumber kekuatan murni dan sangat murni terus menetes ke atasnya. Dengan setiap tetes kekuatan murni, kekuatan dalam kelompok lampu merah tua sedikit meningkat 1 poin. Bahkan sekarang, persepsi ketiga orang tersebut memberitahu mereka bahwa fluktuasi kekuatan yang terkandung dalam kelompok lampu merah tua di depan mereka telah melampaui yang mulia batu darah. Bahkan dibandingkan dengan Kaisar, mereka samar-samar tidak mau membiarkannya pergi. Puff! Dengan suara, berkas cahaya ungu emas mengalir keluar dan berubah menjadi rantai, dengan mudah menyeret ketiganya ke dalam labu ungu emas, dan raungan menyedihkan tiba-tiba muncul. Segera, kelompok lampu merah tua tenggelam ke pusat ledakan, menggunakan energi siulan untuk menutupi tubuhnya, seolah-olah mengalami semacam fusi dan transformasi. Jika hal ini disebabkan oleh perpaduan dan transformasinya, saya khawatir ini akan menjadi bencana nyata di dunia ini. Tidak baik, ada gelombang rasa sakit di tubuh, dan Bloodstone Evil Zone tidak peduli dengan iblis kegelapan dan tiga lainnya. Tiba-tiba dia menoleh, tetapi melihat seekor petir dan singa petir berukuran 100 kaki. Singa petir menebas, dan guntur di sekelilingnya melonjak dengan kekuatan aturan, yang ternyata benar-benar membunuh dan menghancurkan semua kekuatan jahat. Mengaum, Lei Si sangat spiritual, dan secara alami tahu bahwa meskipun roh jahat itu dalam keadaan sekarat, dia dapat menyeretnya untuk dikuburkan bersamanya, jadi dia mengaum di kejauhan. Mulut singa terbuka sedikit, dan energi seluruh dunia menjadi sedikit tenang, dan segera berkumpul menuju mulut singa. Di dalam lubang hitam guntur, ribuan benang guntur surgawi dijalin menjadi jaring raksasa, dan Lei di atas jaring raksasa tidak dapat dipatahkan seperti belenggu, dan dengan semacam rasa jijik dan penindasan terhadap kekuatan jahat, mereka langsung menembus lapisan tersebut. Lapisan kekosongan, menyerang yang mulia jahat yang terluka parah. Batu darah yang terkondensasi oleh kekuatan sumbernya digabungkan secara paksa, api hitam dan kekuatan jahat di sekitarnya habis, dan dewa jahat diikat oleh jaring guntur seperti bulu babi, efek kelumpuhan guntur yang menembus ke dalam sumsum tulang dan bahkan jiwa, bahkan dia sedikit berubah warna dan menjerit. Jangan sia-siakan usahamu, ini adalah jaring guntur, dan kamu tidak bisa melepaskan diri dengan postur mendekati kematian. Tiba-tiba, kekosongan di depan Xie Zun terbuka dengan tenang, dan guntur rendah terdengar. Tuhan, bahkan jika dewa itu mati, itu tidak akan jatuh ke tanganmu. Kau pengecut, kamu pembelot dari dunia besar. Sampah. Bloodstone Evil Zone diikat di ruang sempit dan tertutup oleh jaring Tianlei, tetapi dengan kemunculan Kaisar, wajah Xie Zun tiba-tiba pecah dengan senyuman yang sangat bengkok, dan tangannya tiba-tiba meraih jaring raksasa Tianlei, mengabaikannya. Kekuatan guntur yang mematikan di jaring guntur mencoba mendekati Kaisar. Aduh, seteguk darah beracun jahat disemprotkan secara langsung, tetapi tidak disemprotkan ke sisi Kaisar Surgawi, tetapi menghilang begitu saja di jaring guntur Surgawi. Pengadilan kematian, Kaisar Surgawi, yang awalnya tenang, begitu terprovokasi olehnya, dan niat membunuh merah muncul di matanya, dan tangannya mengepal erat melawan yang mulia jahat. Cekikikan, hahaha, geram, bahkan jika dewa itu jatuh di sini, itu tidak akan mengubah fakta bahwa kamu adalah seorang pengecut. Mencicit. Raungan dan jeritan yang ganas terdengar, dan tubuh Xie Zun langsung menguap karenanya, dan hanya sumber darah sebesar tamparan yang tersisa. Itu adalah sumber kejahatan. Meskipun dia terluka parah sekarang, selama benda ini masih ada, Xie Zun akan berdiri di tempat keabadian sampai batas tertentu. Alam guntur, bum. Tampaknya roh jahat telah membangkitkan aura pembunuh yang kejam di dalam hatinya.
Kaisar tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menunjuk ke langit di atas Tianqi, dan pasta guntur perak yang berasal dari atas langit, dengan kekuatan hukuman dari aturan langit, jatuh tanpa suara. Sisi, foto listrik berkedip-kedip, dan busur guntur jatuh dari langit seperti kilat, asal mula berwarna darah, dan neraka yang langsung dibombardir tidak tersisa. Kau sendiri yang menyebabkannya, iblis gelap, sekarang giliranmu. Setelah semua ini selesai, Kaisar Langit melambaikan tangannya dengan cara yang tidak memuaskan, dan segera mengalihkan pandangannya ke kolam guntur yang kacau ini. Kaisar Surgawi, seperti yang diharapkan, masih begitu. Biarkan aku memikirkannya, kamu sepertinya hanyalah orang kecil yang menjaga tepi celah di langit. Dalam pertempuran pertama antara langit dan bumi, dunia Dakian menang tipis, tetapi setelah banyak orang kuat berhasil memukul mundur tentara asing kita, ketika mereka hendak mundur ke Dakian, seharusnya Anda yang menutup celah di surga tanpa izin dan membunuh banyak orang di dunia Dakian. Kehampaan berdengung dan bergetar, dan sesuatu yang tidak banyak diketahui terungkap dalam awan jahat berwarna merah tua. Salahkan aku, ini semua kesalahan orang-orang terkutuk dari klan Xiao itu. Tetapi berkah dari menyeret celah-celah di langit, pembangkit tenaga listrik yang mati, asal-usulnya semuanya ditelan olehku, dan mereka menjadikanku. Ada fluktuasi serakah di mata acak Tiandia. Jadi hari ini, saya di sini tidak hanya untuk membunuhmu, tetapi juga untuk membalas dendam atas pembangkit tenaga listrik surgawi yang mati dan tidak jelas itu. Petik 2. Dalam kata-kata duniamu yang agung, yaitu, menghukum kejahatan dan meningkatkan kebaikan. Hari ini adalah hari kematianmu. Hahaha, gumpalan energi sihir mulai mendidih, tetapi pada saat ini, beberapa gumpalan energi sihir mulai berkumpul di atas langit kolam guntur. Setelah energi iblis berkumpul, ternyata itu adalah awan iblis berwarna darah yang mengerikan. Awan iblis itu meraung dengan keras, tapi ada kekuatan penghancur yang kuat menyebar darinya. Melihat lebih dekat, ada pilar sihir samar yang berdiri di tengah awan iblis. Di pilar ajaib, 7 garis tidak jelas seperti kekuatan paling misterius dan kuat di dunia, yang sepertinya menandakan banyak berita. Ini, bencana ke-7, episode 2447. 7 Kesengsaraan, peringkat reinkarnasi ke-7. Menyaksikan kolom sihir 7 warna di atas langit mulai berputar sedikit, gumpalan kekuatan jahat yang menggerakkan Kaisar Surga, menyerbu. Bagaimana mungkin, orang ini benar-benar mencoba melewati peringkat reinkarnasi ke-7. Peringkat reinkarnasi ke-7. Pada saat ini, keempat Xiaoyan, yang bersembunyi di kegelapan, saling memandang, wajah mereka sangat jelek, dan mata mereka menyipit dan menatap awan iblis di langit. Tingkat reinkarnasi tingkat ke-7, menurut pemahaman Xiaoyan dan orang lain saat ini, tingkat kekuatan itu bisa disebut tak terkalahkan. Entah itu di antara ras jahat di luar wilayah, atau di 1000 dunia besar, pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi 7 lapis semuanya ada seperti pemimpin puncak. Orang gila ini, saat ini, di dada Xiaoyan, ada denyutan yang terasa seperti kematian. Setelah Kaisar Langit dikalahkan, mereka harus menghadapi orang ini bersama-sama. Pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi lapisan ke-7, bahkan dengan berkah dari kubus iblis, penguasa pembunuh dewa, tingkat keberhasilan Xiao Yan saat ini kurang dari 10%. Jangan khawatir, Yun Yun mengetahui kekhawatiran Xiao hanya dengan melihat ke belakang. Tangan giok itu menarik lengan Xiao Yan, dengan nafas lembut dan hangat, yang dengan jelas menunjukkan posisinya. Kali ini, jangan pernah mati. Tapi Yao Ling di samping menyipitkan matanya, karena saat ini, benda yang berada di atas kelompok lampu merah tua itu agak mirip dengan labu peri pengumpul harta karun ke-10 dalam daftar artefak dunia abadi. Di atas langit, pilar ajaib 7 warna mulai berputar lebih cepat, dan kekuatan jahat yang mengerikan langsung melonjak, menutupi seluruh dunia, dan kelompok lampu merah tua naik sedikit demi sedikit di bawah awan ajaib. Melihat penampilannya, orang ini siap melewati peringkat reinkarnasi ke-7. Awan iblis melesat lewat, seolah-olah mengejek pengendalian diri iblis kegelapan. Di antara senandung seluruh tubuh, ada pemandangan yang samar-samar apokaliptik, sedang terjadi. Ternyata kamu mencuri artefak ke-10 di dunia periku, labu harta karun pengumpul abadi. Melihat labu ungu emas di atas kelompok lampu merah tua, Kaisar Langit akhirnya merasa lega. Sejak dia menjadi penguasa surga, dia diam-diam mencari senjata ilahi ini. Jangan melihat labu harta karun pengumpulan abadi ini hanya menempati peringkat ke-10, di bagian bawah, tetapi pada saat Perang Dunia Pertama, Kaisar Surga masih bukan siapa-siapa. Pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi sedang bermain di antara telapak tangan. Mencuri, ini adalah sesuatu di luar wilayah kami. Selanjutnya, mari kami tunjukkan pertunjukan yang bagus. Ada senyuman menghina di kelompok lampu merah tua. Kamu mencoba meminjam kekuatan sumber kehidupan dari banyak orang kuat di pusat dunia peri, dan kamu akan dihukum. Kaisar Surgawi tampak sedikit iri, dan matanya terus memandangi kolom sihir berpola 7 dan kelompok cahaya merah tua di atas langit, seolah-olah dia ragu-ragu. Sudahlah. Sesaat kemudian, Kaisar Langit diam-diam menggelengkan kepalanya, dan kekuatan aneh di dalam tubuhnya menghilang seperti kilatan di dalam panci. Kekuatanmu yang sebenarnya hanya pada reinkarnasi tingkat ke-6, dan itu adalah kekuatan palsu yang dipromosikan dengan mencabut bibit. Seharusnya itu berasal dari melahap jenis yang sama. Dengan kekuatan inferior seperti itu, melawanku, kamu tidak memiliki kepastian kemenangan. Kaisar Langit menggelengkan kepalanya, dan guntur langit perak mulai berkumpul di tubuhnya.
Kepadatan dan kekuatan pertemuan ini belum pernah terjadi sebelumnya, dan ternyata awan iblis di langit sedikit ketakutan. Ya, kamu benar, tapi sekarang berbeda. Mengumpulkan sumber kekuatan Raja Merah Digital, kekuatan besar, dari luar alam, bersama dengan hampir 10 ordo reinkarnasi lapisan kelima di pusat dunia peri, sudah cukup bagiku untuk menyeberang tatanan reinkarnasi lapis ke-7 dengan tatanan kuasi ke-6. Kaisar Surgawi, lelucon ini harus diakhiri. Kirim padaku, atau pilih untuk dihancurkan. Suara magis yang bangga dan besar datang dari kelompok lampu merah gelap, dan tubuh Kaisar yang terkejut sedikit bergejolak. 7 lapis reinkarnasi, ini memang alam mimpi. Sayangnya, dengan dirimu yang sekarang, mustahil untuk mengambil alih. Karena kekuatanmu, itu hanyalah peringkat reinkarnasi kuasi ke-6. Selain itu, kekuatanmu terlalu mudah berubah, itu pasti berasal dari menggabungkan kekuatan keyakinan dan melahap asal-usul orang lain. Kekuatan ilusi semacam ini juga mencoba mengingini kekuatan langit dan bumi. Bodoh membicarakan mimpi. Kaisar surga jelas jauh lebih sebanding dalam hal pengalaman, dan dia dapat melihat celahnya secara sekilas. Kalau begitu, hadiah besar untukmu. Alam setan gelap. Seolah-olah sudah diduga sejak lama, mantra sihir merah tua melayang keluar dari kelompok lampu merah tua, dan di atas mantra sihir, ada banyak jiwa ratapan dan jeritan. Begitu muncul, itu hancur seperti pembakaran spontan, dan kekuatan jahat mengerikan yang dihasilkannya benar-benar membawa sentuhan energi iblis yang kuat dan dengan cepat mengikis kekosongan ini. Aura iblis berwarna merah tua itu sangat aneh, tidak hanya berbau sangat busuk, tetapi juga mengandung semacam energi kematian. Ini tidak bagus. Kaisar Langit sedikit khawatir tentang iblis kegelapan. Begitu dia bisa menghadapi perampokan hari ke-7, maka dia hanya akan dihancurkan, dan dia segera ingin memimpin dalam mengalahkan orang ini. Namun, ketika mata memperhatikan kutukan itu, ledakan jantung berdebar-debar keluar, dan Kaisar Surga tiba-tiba berteriak, dan energi di sekitar tubuhnya menyembur keluar, seolah-olah dia sedang melarikan diri dan melawan sesuatu. Sudah larut, biarkan aku masuk. Gollum. Dengan keras, kutukan itu seperti lubang hitam yang tidak pernah berakhir, dan meledak dalam sekejap, berubah menjadi bubur ajaib merah tua yang tak terhitung jumlahnya, yang dengan mudah menggantikan seluruh langit dan bumi kolam guntur. Energi iblis merah tua itu seperti kotoran kegelapan yang tidak bisa dihilangkan, menutupi seluruh langit dan bumi kolam guntur, dan tidak ada makhluk yang bisa lepas dari belenggunya. Di dunia yang gelap dan hitam ini, tampaknya segala sesuatunya menjadi hening. Kekosongan sudah tertutup, dan masih terhenti. Semua makhluk yang tinggal di dunia Tianqi telah diseret ke dunia iblis kegelapan. Hanya iblis kegelapan yang tersisa di dunia luar, diam-diam bersiap menghadapi kesengsaraan reinkarnasi. Alam iblis gelap, aku ceroboh. Kaisar surga memandang dunia iblis gelap ini, dan secara alami tahu bahwa ini adalah dunia iblis gelap yang istimewa dan unik, dan sebuah pemikiran gelisah muncul. Ujian sebenarnya sepertinya baru saja dimulai. Apa yang terjadi? Di sisi lain, keempat Xiaoyan, yang bersembunyi di kehampaan kolam guntur, hanya merasakan paksaan yang tak tertahankan dari langit dan bumi akan datang, dan mereka dilemparkan ke dunia iblis gelap bersama-sama. Terkikik, suara iblis suram keluar dari dunia iblis yang gelap gulita, dan dengan kedatangan semua orang, tempat itu langsung menjadi tenang. Di sini, sepertinya kita tidak punya apa-apa selain mengandalkan kekuatan kita sendiri. Bagaimana caramu keluar? Tidak merasakan krisis apapun, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya. Tampaknya di dunia iblis gelap ini, tidak ada krisis, tetapi di saat yang sama, tidak ada cara untuk memecahkan situasi tersebut. Alam iblis kegelapan seperti sangkar gelap yang sempurna, tempat para penjahat di penjara, dan yang menanti mereka adalah kegelapan tak berujung dan ketakutan yang tidak diketahui. Di sini, semua kekuatan seperti ditekan oleh segel, tidak peduli seberapa kuat kekuatannya, saya khawatir itu sama dengan manusia biasa. Iblis kegelapan ini, yang dengan sengaja menyiapkan begitu banyak strategi, benar-benar siap. Mencuri dupa, episode 2448. Di dunia iblis gelap yang sunyi, energi iblis hitam pekat seperti cacing gelap, merangkak, dan seluruh ruangan terlihat sangat berbahaya. Pada saat ini, tidak ada suara, tidak ada fluktuasi energi, dan tidak ada jejak serangan apapun dari energi jahat itu, seperti dewa kematian, dengan sabar memandangi para tahanan yang ditahan di dunia iblis gelap. Begitu semangat mereka benar-benar runtuh di dunia yang kotor dan gelap ini, mereka akan melancarkan serangan paling kejam. Ini adalah tempat yang tidak menyenangkan, aura jahat dan aura kematian terus-menerus terjalin, busurnya mati dan sunyi, dan semua warna ada di sini. Xiaoyan. Setelah beberapa saat, terdengar suara pelan di kegelapan, suara itu sedikit tergesa-gesa, seolah mengkhawatirkan dan takut akan sesuatu. Aku di sini. Xiaoyan tahu itu suara Yun Yun, tapi melihat ke belakang, yang ada hanyalah kegelapan. Tidak dapat mengunci posisi Yun Yun, dalam keputusasaan, dia hanya bisa menjawab dengan keras. Dunia iblis gelap ini sangat aneh. Kita seharusnya berada dalam kehampaan yang sama, dan kita bisa mendengar suara satu sama lain, tapi kita tidak bisa melihat satu sama lain. Di saat yang sama, suara Yueru juga terdengar dari kegelapan. Sepertinya semua kekuatan telah gagal. Xiaoyan mengangguk, tapi ada ketakutan samar di hatinya. Setelah beberapa saat, 4 sinar cahaya redup muncul satu demi satu dalam kegelapan, yang merupakan nafas Xiaoyan dan yang lainnya. Apakah kamu menemukan sesuatu? Tidak, tidak.
4 pasang mata yang sedikit bersinar muncul di dunia iblis yang gelap, seperti bintang yang kesepian. Tidak peduli kekuatan kuno macam apa yang terkandung di dalam tubuh mereka, mereka tidak dapat melepaskannya sedikit pun saat ini, seolah-olah mereka sedang ditekan. Baik itu api suci, senjata ilahi, segel reinkarnasi, semuanya telah diputus secara sepihak oleh dunia iblis gelap. Tampaknya hanya sumber kekuatan tubuhnya sendiri yang dapat digunakan. Keempat pasang mata itu letaknya sangat dekat, namun tidak dapat melewatinya, seolah-olah ruang di sini merupakan patahan garis lintang, tersebar dalam suatu garis lintang, sehingga tidak dapat menyentuh tubuh satu sama lain. Iblis kegelapan harus menggunakan waktu ini untuk melewati pangkat reinkarnasi ketujuh, meskipun kekuatannya terlalu sia-sia, tapi begitu dia menerobos, tak seorang pun di seluruh surga akan selamat. Waktu kita hampir habis. Yueru adalah orang pertama yang menanggung beban paling berat. Saya tidak tahu apakah itu karena warisan Dewa Bulan atau alasan lain. Kini, dalam hati gadis ini, pentingnya surga telah menggantikan posisi Xiao Yan. Dong dong dong. Pada saat mereka berempat sedang berbicara, di belakang Xiao Yan, kekosongan hitam gelap diam-diam melonjak, dan tangan ajaib dengan garis ajaib yang tak terhitung jumlahnya melilit seluruh tubuhnya muncul dari sana. Di atas tangan ajaib, ada kekuatan sihir yang mengerikan, dan bahkan kekuatan ingatan samar yang belum pernah mereka lihat sebelumnya diam-diam menonjol. Setelah tangan iblis muncul, itu tidak menciptakan gelombang energi apapun, ia terbang menuju Xiao Yan seperti angin, dan seluruh gerakannya sangat halus. Xiao Yan hati-hati, meskipun mereka tidak bisa menyentuh pihak lain, ketiga wanita itu dapat melihat dengan jelas ruang di belakang pihak lain dan seterusnya. Ketika mereka melihat tangan ajaib yang aneh ini, ketiga wanita itu buru-buru angkat bicara. Bang bang bang, Xiao Yan bereaksi sangat cepat, dan saat ketiga gadis itu berbicara, dia melompat untuk menghindari mereka. Untuk sementara, serangan tangan ajaib gagal, Zaida menghilang di dunia iblis gelap ini, dan kehampaan menjadi tenang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Huhuho, Xiao Yan terengah-engah. Dalam adegan tadi, jika bukan karena tubuh, darah, kewaspadaan terhadap kematian, dan penghindaran bawah sadarnya, dia akan kurang beruntung. Karena kekuatan yang terkandung dalam tangan ajaib yang kelihatannya biasa-biasa saja jelas bukanlah sesuatu yang dapat melekat dengan kekuatan fisik saat ini. Akhir dari bahaya, sensasi senandung kulit kepala yang pecah, terus-menerus tertanam di hati Xiao Yan. Alam iblis kegelapan terlalu aneh dan misterius, bahkan Xiao Yan sekarang, kurang lebih, tidak tahu bagaimana menghadapinya. Masalah internal dan eksternal benar-benar menggandakan tekanan pada Xiao Yan. Alam iblis gelap, ini adalah alam jahat kuno, dan makhluk yang terseret ke dalamnya akan menderita dari makhluk kuat yang tak terhitung jumlahnya dari luar alam. Serangan orang-orang itu mematikan bagimu, tapi itulah mengapa kamu punya cara untuk menghentikan permainan. Kamu punya total 10 peluang. Dari 10 kemungkinan, makhluk-makhluk jahat itu menyerang dalam sekejap. Meskipun mereka sangat merusak, mereka akan menunjukkan kelemahan saat menyerang. Jika kamu tidak dapat menangkap dan memecahkan ketiganya, kamu semua akan dihancurkan sesuai aturan. Kekuatan aturan dikatakan eksklusif untuk para dewa. Bahkan jika Dewi Yaoji atau Raja Suci turun, aku khawatir mereka tidak akan bisa menyelamatkanmu. Iblis kegelapan ini, asal mula dan hal-hal yang berada di bawah kendalinya, agak menakutkan. Pada saat ini, roh penguasa ilahi, yang telah menyelam sepanjang waktu, berbicara dengan lembut, dan suaranya dipenuhi dengan keheranan. Hanya ada segelintir ahli di seluruh dunia 1000 besar yang mampu membuat roh penguasa eksekusi dewa begitu takjub. Senior, kamu berbicara dengan jelas. Xiao Yan sangat gembira dan mencoba bertanya. Bayangkan sendiri, jika tidak, jika rahasianya terungkap, tubuhku akan kehilangan nyawaku. Setelah selesai berbicara, semangat Su Senqi kembali damai. Dia juga ingin melihat apa yang dimiliki oleh keturunan suku Xiao. 10 serangan, 3 peluang untuk menghentikan serangan itu. Xiao Yan duduk dengan tenang di atas kehampaan, dan kemudian dengan hati-hati mengingat apa yang baru saja dikatakan oleh roh Algojo. Yunyun, Yueru, Yaoling, jika nanti kalian melihat benda tak dikenal atau kekuatan aneh saling menyerang, kalian harus segera menyerang atau mencegatnya. Pada saat penyerangan, hal-hal itu akan menunjukkan kekurangannya, dan itulah kesempatan terbaik kita. Sesuatu harus dipukul atau dicegat, atau kita akan berakhir di sini. Xiao Yan berhenti sejenak, lalu berkata dengan ekspresi serius. Berikan punggungmu pada mereka. Mendengarkan kata-kata Xiao Yan, Yueru dan Yunyun tidak ragu-ragu sama sekali. Mereka mengangguk setuju, dan melihat dunia gelap di sekitarnya dengan ekspresi serius. Tapi Yaoling, yang berada di samping, ragu-ragu. Yunyun dan Yueru memiliki hubungan yang tidak biasa dengan Xiao Yan. Saat ini, mereka secara alami akan mempercayai Xiao Yan tanpa syarat, tapi kata-kata Yaoling sedikit. Oke, sambil mengertakkan giginya, Yaoling mengangguk dengan sungguh-sungguh, karena dia samar-samar menyadari bahwa kekuatan hidupnya, bahkan kekuatan yang tidak dapat digunakan di tubuhnya, sepertinya memudar sedikit demi sedikit seiring berjalannya waktu. Pergi, bum-bum. Untuk sementara waktu, semua orang mulai bertindak secara terkonsentrasi, berpencar, membentuk-bentuk segi empat satu sama lain, dan pada saat yang sama menatap dengan penuh perhatian pada kekosongan di punggung mereka, hati sanubari mereka menegang. Di alam iblis kegelapan, pemenjaraan terlalu misterius, dan kekuatan jahat di sini penuh dengan ketamakan, belum lagi adanya apa yang disebut aturan tersebut.
10 peluang telah hilang, dan tekanan yang tidak dapat dijelaskan bagaikan gunung seberat ratusan ribu pound di hati keempat orang tersebut, membuat mereka tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Bagi mereka, itu adalah pertarungan dengan dewa kematian. Episode 2449. Alam iblis kegelapan sangat besar dan tidak terbatas. Namun, ini juga merupakan akibat dari iblis kegelapan yang mengorbankan dirinya untuk memenjarakan Xiao Yan dan yang lainnya untuk memadamkan kutukan kegelapan. Di sisi lain, Kaisar Surgawi di alam iblis kegelapan. Alam setan gelap adalah aturan langit dan bumi. Tapi karena orang-orang itu sudah masuk, rencanaku harus dilanjutkan. Saat berbicara, sekuntum bunga indah tiba-tiba muncul di telapak tangan Kaisar Surga. Bunganya berbeda dengan bunga biasa. Bunga ini sangat cerah. Pada pandangan pertama, ia sehalus dan mempesona seperti darah, dan memiliki fluktuasi khusus yang membuat jiwa terpana. Kekuatan darah itu membentuk serangkaian mantra khusus yang tidak jelas, dan bahkan beberapa fluktuasi mengerikan yang mengguncang dunia ada di dalamnya. Tubuh bunganya tampak memiliki 3 kelopak, dan terdapat sentuhan kekeruhan yang tak terlihat pada kelopaknya. Dengan perlindungan kekeruhan ini, bahkan energi jahat yang tak terhitung jumlahnya di dunia iblis gelap tidak dapat mendekat saat ini. Semua kekuatan jahat dalam jarak 10 meter langsung ditelan dan dihancurkan oleh udara keruh di atas kelopak bunga, yang misterius dan misterius. Namun di atas bunga ini, saat ini hanya tersisa kelopak terakhir. Diam-diam meletakkan benda ini di dadanya, dan kemudian Kaisar Surga tiba-tiba melihat ke dunia iblis yang gelap, dan senyuman tipis muncul di sudut mulutnya di dunia yang gelap dan jahat ini. Senyuman yang tak bisa dijelaskan itu, seperti tahanan keji, semuanya terkendali. Wong Bas. Saat berikutnya, tiba-tiba ada gelombang energi di belakang Kaisar, bergetar lembut, dan serangan mengerikan sepertinya menyerang. Jari 10.000 setan, dikatakan bahwa benda ini sebanding dengan dewa jahat tingkat teknik keabadian agung. Mengapa beberapa serangan terkenal dari luar domain muncul dari kehampaan alam iblis kegelapan? Kaisar Langit tiba-tiba menoleh, dan sebenarnya ada bekas renda perak mengalir di kulit tubuhnya. Bahkan jika kekuatan lain tidak dapat digunakan di sini, tubuh Kaisar Surgawi telah ditempa oleh guntur surgawi, dan kekuatan tubuhnya mungkin telah melampaui Xiao Yan terlalu banyak. Retakan, jari iblis hitam menembus kehampaan, setajam kematian memanen nyawa tak berdosa, diam-diam menunjuk ke titik vital Kaisar, dan segera Kaisar tidak mengelak atau menghindar, dan tubuhnya berdiri dengan bangga, dengan sikap seorang raja. Orang ini sebenarnya mencoba menahan serangan tingkat ini dengan kekuatan fisiknya. Bang bang bang, tabrakan senandung yang memekakkan telinga, seperti benturan logam, memancarkan kekuatan mengerikan yang menggetarkan hati. Ah, raungan tragis terdengar. Tetapi meskipun Kaisar Surga menderita siksaan yang begitu mengerikan, senyuman di sudut mulutnya tampak semakin suram dan gila. Sepertinya dia melakukan semua ini dengan sengaja. Namun, di tubuhnya, noda darah yang mengejutkan itu sangat menyedihkan. Jadi begitu, serangan itu terendam, dan tiba-tiba aura iblis berbau busuk menyebar ke sepanjang lengan Kaisar Surgawi, perlahan menyebar ke tubuh. Dalam sekejap, Kaisar Surga sepertinya memiliki wawasan tentang kekurangan di alam iblis kegelapan, dan bergumam pada dirinya sendiri. Retakan, serangan pertama baru saja dihancurkan, dan di alam kegelapan, ada semburan cahaya terang dalam penyergapan. Di atas cahaya yang menyilaukan, tiba-tiba muncul beberapa macam cahaya, dingin, panas, gelap, terang. Beberapa aura menyebar darinya. Kecemerlangan 6 warna berkedip sedikit, dan segera berubah menjadi naga tulang jahat dengan tubuh melebihi 1000 kaki. Yang terakhir sebenarnya keluar dari kehampaan dengan 1 kaki. Kekuatan-kekuatan ini sangat kuat dan memiliki atribut yang sangat berbeda, tetapi saat ini mereka perlahan-lahan bergabung. Naga kerangka tulang, benda ini berada di luar domain, itu adalah simbol identitas. Di zaman kuno, itu adalah makhluk roh jahat tingkat reinkarnasi 5 kali lipat. Mencabut, kecemerlangan 6 warna mengelilingi hutan tulang putih, dengan aura mematikan melekat, dan ditarik keluar dari kehampaan. Tingkat keganasannya membuat Kaisar Langit terlihat senang. Jelas sekali, Kaisar Surga memiliki cara untuk memecahkan alam iblis kegelapan, tetapi untuk beberapa rencana di dalam hatinya, dia mengadopsi metode yang hampir merugikan diri sendiri saat ini. Ledakan, kecemerlangan 6 warna melonjak, dan dengan satu pukulan, tubuh Kaisar ditembakkan ratusan meter jauhnya, dan kecemerlangan 6 warna itu seperti nyala api, membakar tubuh Kaisar. Apa? Kekuatan api yang diubah oleh cahaya 6 warna sangatlah jahat dan menakutkan, bahkan kekuatan besar seperti Kaisar Surgawi tidak dapat menahannya, dan jeritan yang menyedihkan ditransmisikan. Kaisar Surgawi tidak dapat melawan, dan yang bisa dia lakukan hanyalah melindungi pikirannya, dan bahkan kulit di tubuhnya ditutupi dengan lapisan zat hitam jahat, membuat seluruh tubuhnya sedikit suram. Naga kerangka mayat sepertinya tidak berniat melepaskan Kaisar, dan seluruh tubuhnya terbakar, berubah menjadi bubuk putih yang tak terhitung jumlahnya, meledak ke arah Kaisar seperti pasir. Bang bang bang. Tepat ketika naga kerangka tulang hendak menyebabkan kerusakan fatal pada Kaisar Surga dengan melukai diri sendiri, daging dan darah kabur, hanya telapak braket tulang putih, tiba-tiba menonjol dari depan, dan menggenggam pusat inti dari naga kerangka tulang. Cara pertama, mata Kaisar Surgawi menyusut tajam, dan kemarahan yang tidak jelas muncul di mata peraknya. Digenggam oleh Kaisar Langit seperti ini, semua kekuatan jahat di tubuh naga tengkorak menghilang dalam sekejap, berdiri dengan tenang di antara langit dan bumi seperti tulang putih yang padat. Wah,
aku menanggung siksaan seperti itu, kuharap kamu tidak mengecewakanku. Kaisar surga dipenuhi bekas luka dan melihat beberapa cahaya di kejauhan. Itu posisi Xiao Yan dan yang lainnya. Hancurkan untukku. Suara marah tiba-tiba bergema di seluruh dunia dari dunia iblis gelap ini. Segera, tiga bayangan aneh itu bergetar pada saat yang sama, dan aura jahat yang tak ada habisnya menyapu, memenuhi seluruh dunia iblis gelap. Bahkan aura jahat yang awalnya tinggal di sini pun menggigil karena gengsinya. Tiba-tiba, tiga bayangan hitam raksasa menyapu puncak alam iblis kegelapan pada saat yang bersamaan. Di saat yang sama, kurungan itu menghilang dengan lembut, dan celah di langit meluas dengan cepat. Di atas celah tersebut, ada dunia baru, yaitu kuil danau guntur. Alam iblis kegelapan telah hancur. Puff! Alam iblis kegelapan hancur dengan cepat, dan 5 orang muncul di kolam guntur void, tetapi Xiao Yan dan yang lainnya dengan jelas menemukan bahwa bekas luka besar dan kecil serta noda darah di tubuh kaisar benar-benar menyedihkan. Iblis gelap, kaisar ini akan membunuhmu. Dengan hancurnya alam iblis kegelapan, kaisar surga melirik Xiao Yan dan yang lainnya secara acak, dan menganggukkan kepalanya dengan kagum. Suaranya meledak seperti guntur. Kemarahan berlanjut untuk beberapa saat, Tiandi dengan paksa menahan rasa sakit yang masuk jauh ke dalam sumsum tulang tubuhnya, mata yang suram melirik lukanya, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat ke kolam guntur yang asli. Aura suram dan jahat, seperti pancaran energi kematian yang tidak dapat dihilangkan, mengelilingi kaisar surga, menyebabkan nafasnya bertahan lama, dan wajahnya sangat jelek. Alam iblis kegelapan telah dihancurkan, dan langkah selanjutnya adalah iblis kegelapan yang telah melewati 7 kesengsaraan. Seluruh Thunderpon sekarang damai, apakah dia berhasil atau tidak? Dengan pertanyaan seperti ini, beberapa orang secara bersamaan melepaskan persepsi besar dan melirik ke arah Lei Qi. Setelah beristirahat, Xiao Yan tampak sangat terkejut, dan bergumam tak percaya, aku belum menemukan jejak iblis kegelapan. Mungkinkah dia sudah pergi dari sini? Semua orang saling memandang dengan cemas, dan jelas mereka juga memikirkan apa yang dikatakan Xiao Yan. Iblis kegelapan, mungkinkah dia benar-benar jatuh di bawah kesengsaraan iblis lapisan ke-7? Episode 2450. Mungkinkah iblis kegelapan telah pergi dari sini? Atau, dia telah jatuh dalam bencana reinkarnasi. Begitu suara Xiao Yan muncul, hal itu mengejutkan hati beberapa orang lainnya. Di dalam kuil kolam guntur, kekosongan masih bergetar, dan kekuatan guntur serta aura hangus sangat kuat, tetapi aura dan sosok iblis hitam tidak diperhatikan. Kaisar surgawi, apa yang terjadi? Setelah ragu-ragu beberapa saat, mata indah Yao Ling menatap kaisar surga, seolah dia ingin mengetahui berita berguna dari mulutnya. Iblis kegelapan memimpin pasukan untuk menyerang pusat negeri dongengku. Kamu telah melihat wujudnya saat ini. Kecuali aku, pusat alam abadi, semua orang, akan dihancurkan. Ekspresi kaisar surgawi sangat suram, dan terlihat jelas bahwa dia baru saja menderita luka yang sangat serius di alam iblis kegelapan. Xiao Yan tidak menjawab, tapi mencoba yang terbaik untuk mencari aura mencurigakan di kuil Lei Qi. Ada formasinya sendiri di pintu keluar dari pusat negeri dongeng. Jika iblis kegelapan lolos, saya harus merasakannya. Tapi jika dia tidak melarikan diri, di mana dia? Kalau begitu, ayo kita bersihkan medan perang. Selain menyerang kekuatan ekstrateritorial di sini, ada banyak pasukan ekstrateritorial yang tinggal di negeri dongeng. Untungnya, tidak terjadi apa-apa dalam bencana ini. Yueru menggunakan kekuatan jejak Dewa Bulan untuk menyelidiki dengan cermat setiap sudut dunia kolam guntur, lalu berkata dengan tatapan lelah di matanya. Di alam iblis kegelapan barusan, mereka berempat bisa dikatakan berpacu melawan Dewa Kematian. Jika bukan karena Kaisar Surgawi terakhir yang menghentikan serangan pada saat yang sama, nasib mereka tidak akan terjamin. Kalian berempat, aku akan melakukan yang terbaik untuk mencari informasi tentang iblis kegelapan. Kaisar surga juga tampak tidak puas, tetapi sekarang dia terluka parah, dia jelas tidak dapat berbuat apa-apa. Retakan, tepat ketika semua orang melonggarkan kewaspadaan mereka, Kaisar surgawi linglung, dan sesosok ganas merobek kehampaan, membawa cakar berdarah, dan menghantam Kaisar surgawi yang terluka parah. Tidak baik, terlalu cepat. Adegan ini terjadi begitu cepat sehingga baik Xiao Yan maupun Kaisar Langit tidak punya waktu untuk melakukan pertahanan apapun. Darah berwarna merah darah menyembur keluar dari dada Kaisar seperti air mancur. Cakar berdarah itu langsung menembus dada Kaisar, dan segera botol labu emas ungu dimasukkan langsung ke dada Kaisar. Itulah asal mula Kaisar Langit. Darahnya disemprotkan, sumbernya rusak, dan pupil Kaisar menyusut dengan kuat, lalu dia menembak balik dengan lemah ke lapangan Lei Qi di bawah. Hahaha, Kaisar Surgawi, pada akhirnya aku memenangkan pertempuran ini. Tawa panik, dengan aura yang sangat kejam, bergema dari ketinggian Thunderpon. Apakah orang ini, masih iblis kegelapan? Mata indah ketiga gadis Yun Yun sedikit serius. Sosok di depannya memiliki rambut panjang berwarna merah tua yang jahat, dan noda darah ganas yang ditinggalkan oleh guntur di tubuhnya, dan bahkan nafas pun tidak teratur. Dia, gagal dalam kesengsaraan. Penampakan ini memang bukan manusia, hantu atau hantu, tapi meski kekuatannya melayang, dia telah mencapai tingkat reinkarnasi 6 kali lipat yang sebenarnya. Hati-hati, sekarang dia mungkin menjadi binatang buas yang hanya tahu cara membunuh. Ekspresi Xiao Yan rumit, dan sekilas dia menembus detail pria ini, dan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di dalam hatinya.
Kaisar Surgawi telah jatuh, dan masih ada nafas terakhir, tetapi bahkan jika dia pulih, kekuatannya akan sangat berkurang karena kerusakan pada sumbernya, dan iblis kegelapan telah menggunakan labu emas ungu untuk menyerap semua sisa-sisanya, kekuatan. Dan kamu, hari ini, semua harus mati. Tidak ada yang peduli dengan Kaisar Langit. Iblis kegelapan langsung mengeluarkan labu emas ungu tersebut, dan segera menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Guntur langit perak yang telah diserap dari tubuh Kaisar Surgawi seperti lapisan belenggu energi, mengelilingi tubuh iblis kegelapan. Di saat yang sama, lapisan api cian menari-nari di bawah kulitnya seperti roh ganas yang gelisah. Orang gila ini, itu adalah api suci nomor 3 dalam daftar api suci ke-36. Wanmu Yuanhuo, melihat kobaran api biru di mata iblis kegelapan, Xiaoyan dengan jelas menyadari bahwa api suci dan Fen Jue di tubuhnya melonjak bersamaan. Itulah nafas dari asal yang sama, bau api suci. Kekuatan tubuh orang ini tidak terorganisir, api suci, kekuatan jahat ekstrateritorial, dan banyak kekuatan di dunia, monster macam apa ini? Yao Ling jelas menghadapi karakter yang begitu kejam untuk pertama kalinya, dan hatinya dipenuhi udara. Kaisar Surgawi masih memiliki nafas terakhir untuk melindungi dirinya sendiri, kita harus menghentikannya. Keamanan dunia abadi kini ada di tangan kita berempat. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia memimpin, dikelilingi oleh api berwarna kaca, dan segera di telapak tangannya, 5 pola suci dengan warna berbeda tercurah. Begitu Anda mulai, Anda akan langsung melemparkan pola suci. Puff! Iblis kegelapan menyaksikan Xiao Yan meledak, berbalik dengan mudah, dan lubang hitam berwarna darah langsung menyelimuti Xiao Yan. Tekanan yang sangat besar membuat seluruh tubuh Xiao Yan berdenyut, dan aura kematian merasuki hatinya. Untuk pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi 6 lapis, berurusan dengan Xiao Yan hari ini semudah menginjak semut sampai mati. Xiao Yan, mundurlah. Yun Yun mendengus dingin, dan kekuatan Dewa Bunga di sekujur tubuhnya tersapu bersama dengan api-api suci. Menarilah di bawah pedang Dewa Bulan. Seperti dewa perang wanita yang tegas, Yueru mengeluarkan pedang Dewa Bulan dan mengayunkannya ke arah iblis kegelapan. Susu. Menghadapi serangan mengerikan dari kedua wanita itu, iblis kegelapan membuka sudut mulutnya, memperlihatkan jurang lubang hitam yang tak berujung, yang tertelan dalam sekejap. Pembunuhan angin yang ekstrim tarian Dewa Bunga. Ribuan bunga kembali ke sarangnya. Perintah Yao Ciki Suci. Kecemerlangan Dewa Bulan. Ketiga wanita itu saling memandang, dan segera fluktuasi reinkarnasi kuno, tanda reinkarnasi, dan bahkan kekuatan warisan terurai bersama. Beberapa serangan sangat menyilaukan, dan suara lembut itu seperti guntur yang marah, dan tiba-tiba menyapu seluruh langit dan bumi ini, menyebabkan iblis kegelapan di atas langit bergerak sedikit. Iblis jurang kegelapan, berikan padaku. Ketiga serangan tersebut sebanding dengan serangan gabungan dari pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi 5 lapis, Satan kegelapan mencibir. Aura jahat menyembur keluar, dan ternyata terbentuk menjadi ular berbisa ganas yang tak terhitung jumlahnya, meledak dengan kekuatan penghancur yang tak tertandingi. Ketika ketiga gadis itu melihat ini, niat membunuh di mata mereka menjadi lebih ganas, dan tidak ada tanda-tanda mundur. Kekuatan di sekujur tubuh tercurah sepenuhnya, mengembun menjadi roda cahaya warna-warni yang indah, seperti celah gigi ruang waktu, merobek segalanya dan mengaum. Ketiga wanita itu menyerang pada saat yang sama, dan serangan mengerikan itu benar-benar mengejutkan Kaisar di bawah. Ternyata kedua wanita ini telah memenangkan warisan seumur hidup Hua Qinger dan Master Istana Dewa Bulan, dan yang lainnya juga salah satu senjata ilahi. Yao Qiling. Itu sangat bagus. Sebuah suara samar terdengar di dalam hatinya, tetapi pada saat yang sama, kelopak yang agak misterius diambil sedikit oleh Kaisar Surga. Energi pada kelopak bunga hampir layu, jelas menghabiskan seluruh kekuatan dan menghilang dari dunia. Langit dihadang dengan sengit, dan untuk sementara waktu, seluruh dunia dikalahkan. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.